Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kelayakan bisnis dari aspek pasar dan pemasaran. Topik pembahasannya: yang pertama, pemasaran; kedua, pasar dan pemasaran; ketiga, segmentasi pasar; keempat, bauran pemasaran atau marketing mix; dan terakhir, persaingan bisnis. Yang pertama, pemasaran. Pemasaran secara sederhana didefinisikan lebih identik dengan proses pengenalan produk atau layanan kepada konsumen yang potensial. Aspek-aspek untuk pemasaran ini meliputi periklanan, public relation, promosi, distribusi, penjualan, dan pelayanan konsumen. Proses pemasaran produk yang dilakukan dengan 4 hal, yaitu produk, harga, tempat, dan promosi. Tujuan utama pemasaran adalah untuk memaksimalkan keuntungan dan membuat strategi penjualan. Selanjutnya, pasar dan pemasaran. Menurut Stanton, pasar adalah kumpulan orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk belanja, dan kemampuan untuk membelanjakan. Permintaan dan penawaran. Permintaan adalah jumlah barang jasa yang dibutuhkan oleh konsumen yang mempunyai kemampuan untuk membeli pada berbagai tingkat harga. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan produsen pada berbagai tingkat harga pada suatu waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama itu harga barang itu sendiri, harga barang lain yang memiliki hubungan atau barang substitusi atau komplementer, pendapatan, selera, jumlah penduduk, dan pengaruh-pengaruh khusus. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, harga barang itu sendiri, kemudian harga barang lain yang memiliki hubungan, barang substitusi atau komplementer, teknologi, biaya produksi, dan tujuan pemasaran, pengaruh-pengaruh khusus. Bentuk pasar dilihat dari sisi produsen atau dari banyaknya penjual. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Aktivitas persaingan tidaklah tampak, tetapi terbatasnya jumlah produsen dan konsumen hanya menjual atau membeli beberapa saja tanpa ada batas, asal bersedia membeli atau menjual pada harga pasar. Kemudian, pasar monopoli adalah bentuk pasar yang dikuasai oleh seorang penjual saja. Kemudian, pasar oligopoli merupakan perluasan dari pasar monopoli dalam menentukan tingkat harga dan kuantitas produksi. Karena pengaruh dari pesaing sangat terasa, tindakan atau aktivitas pesaing perlu dimasukkan dalam perhitungan. Kemudian, pasar persaingan monopolistik adalah bentuk campuran antara persaingan sempurna dan monopoli. Bentuk pasar dilihat dari sisi konsumen atau dari pembeli. Yang pertama, pasar konsumen. Pasar konsumen merupakan pasar untuk barang dan jasa yang dibeli atau disewa oleh perorangan atau keluarga dalam rangka penggunaan pribadi, tidak untuk dibisniskan. Kemudian, pasar industri itu adalah pasar untuk barang dan jasa yang dibeli atau disewa oleh perorangan atau organisasi untuk digunakan pada produksi barang atau jasa lain, baik untuk dijual maupun untuk disewakan. Selanjutnya, pasar penjual kembali atau disebut reseller. Pasar penjual kembali adalah suatu pasar yang terdiri dari perorangan atau organisasi yang biasa disebut para pedagang menengah, yang terdiri dari dealer, distributor, grasier, agen, dan retailer. Kesemua reseller ini merupakan penjual kembali dalam rangka mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, pasar pemerintah adalah
Pemerintah atau organisasi pemerintah yang memiliki kebutuhan atau keinginan tertentu yang mungkin bersedia dan mampu melaksanakan pertukaran untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan itu. Mengukur permintaan pasar saat ini ada 3 metode untuk mengestimasi permintaan pasar sekarang. Pertama yaitu mengestimasi total permintaan pasar, kemudian mengestimasi wilayah permintaan pasar. Dapat dilakukan 2 metode, yaitu market build-up metode, kemudian market factor index method. Yang ketiga, mengestimasikan penjualan aktual dan pangsa pasar. Agar bisnis yang dijalankan dapat berhasil yang baik, maka perlu melakukan strategi bersaing yang tepat. Unsur strategi bersaing ada 3. Yang pertama, segmentasi pasar. Variabel yang melakukan segmentasi pasar antara lain segmentasi berdasarkan geografis terdiri dari bangsa, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan iklim. Selanjutnya, segmentasi berdasarkan demografis terdiri dari umur, jenis kelamin, ukuran keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, dan agama. Selanjutnya, segmentasi berdasarkan psikografis terdiri dari kelas sosial, gaya hidup, dan karakteristik kepribadian. Segmentasi berdasarkan perilaku terdiri dari pengetahuan, sikap, dan kegunaan. Yang kedua, pasar sasaran adalah mengevaluasi keaktifan setiap segmen, kemudian memilih salah satu dari segmen pasar atau lebih untuk dilayani. Menetapkan pasar sasaran dengan cara mengembangkan ukuran-ukuran dan daya tarik segmen, kemudian memilih segmen sasaran yang diinginkan. Yang ketiga, strategi penentuan posisi pasar terdiri dari atas dasar atribut harga murah atau mahal, kesempatan penggunaan sebagai minimum energi atau kesehatan, menurut kelas penggunaan, dewasa atau anak-anak, langsung menghadapi pesaing. Kami nomor 1, kelas produk untuk kecantikan atau kesehatan. Selanjutnya, bauran pemasaran atau marketing mix. Strategi bauran pemasaran marketing mix adalah yang pertama, strategi produk. Strategi produk yang dapat dilakukan dalam mengembangkan produk yaitu penentuan logo dan moto, menciptakan merek, menciptakan kemasan, kemudian keputusan label. Yang kedua, strategi harga. Langkah-langkah dalam menetapkan harga yang tepat terhadap suatu produk yaitu menentukan tujuan, menetapkan harga, memperkirakan permintaan, biaya, dan laba, memilih strategi harga untuk membantu menentukan harga pasar, kemudian menyesuaikan harga dasar dengan taktik penetapan harga. Tujuan dari penentuan harga secara umum untuk yang pertama, bertahan hidup, yang kedua, memaksimalkan laba, yang ketiga, memperbesar market share, yang keempat, mutu produk, yang kelima, bersaing. 3 strategi dasar dalam penetapan harga. Yang pertama yaitu skimming pricing. Tujuannya yaitu menarget konsumen yang tidak terlalu peduli dengan harga, kemudian mendapatkan keuntungan lebih sehingga mampu menutupi biaya produk. Kemudian untuk mengetes pasar lebih mudah menentukan harga daripada menaikkan harga awal.
Selanjutnya, penetration pricing, yaitu menentukan harga awal yang rendah serendah-rendahnya atau murah dengan tujuan untuk penetrasi dasar pasar dengan cepat dan juga membangun loyalitas merek daripada konsumen. Selanjutnya, status quo pricing, yaitu strategi harga keadaan tetap atau yang sesuai dengan persaingan. Artinya, pembebanan harga identik dengan atau sangat mendekati dengan harga pesaing. Selanjutnya, strategi saluran distribusi. Saluran distribusi adalah suatu jaringan dari organisasi dan fungsinya menghubungkan produsen kepada konsumen akhir. Pada dasar penentuan saluran distribusi produk dengan tingkatan saluran distribusi yaitu yang pertama, produsen ke konsumen, selanjutnya produsen, pengecer, dan konsumen, kemudian produsen, grosir, pengecer, konsumen, selanjutnya produsen, agen, grosir, pengecer, dan konsumen. Selanjutnya, strategi promosi. Promosi adalah cara mengkomunikasikan produk kepada masyarakat agar produk itu dikenal dan dibeli. Terus, strategi bauran promosi. Promotion mix itu mulai dari periklanan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, dan penjualan perorangan. Bauran pemasaran jasa lebih luas dari barang dengan menambahkan 3 elemen. Pertama itu orang, kemudian bukti fisik. Proses jasa itu sendiri adalah mencerminkan bagaimana semua elemen berbaur pemasaran jasa dikoordinasikan untuk menjamin kualitas dan konsistensi jasa yang diberikan kepada konsumen. Persaingan dalam bisnis. Yang pertama, strategi untuk menangkap peluang, mengenali peluang, memilih strategi untuk menangkap peluang, mengatur hasil dari eksploitasi peluang. Yang kedua, menyenangkan konsumen. Dasar pencapaian, keunggulan atribut produk, layanan unik, harga atau nilai, pengalaman konsumen, menyenangkan konsumen. Yang ketiga, mengidentifikasi pesaing, yaitu mulai dari hambatan-hambatan masuk, mobilitas keluar, struktur biaya, tingkat integrasi vertikal, tingkat globalisasi. Yang keempat, memilih strategi penyerangan khusus. Yang pertama itu strategi diskon harga, strategi barang yang lebih murah, strategi barang yang bergengsi, strategi penganekaragaman produk, strategi inovasi produk, strategi peningkatan pelayanan, strategi inovasi distribusi, strategi pengurangan biaya manufaktur, dan terakhir, promosi periklanan intensif. Cukup sekian dan terima kasih. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.